Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Wahyuni dan hari ini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai bagaimana sih implementasi nilai berakhlak pada unit kerja. Nah, kebetulan saya bekerja di instansi SMK Negeri 1 Simpang 4. Nah, untuk itu mari kita saksikan bersama-sama. Nah, teman-teman semua, jadi berakhlak itu merupakan core values atau nilai dari seorang ASN. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi nilai-nilai berakhlak itu akan dijabarkan dari pengertiannya, kemudian bagaimana sih implementasinya di sekolah, lalu kendala yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan seperti apa. Jadi di sini akan dibahas satu persatu, dimulai dari berorientasi pelayanan. Maksudnya, setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti. Nah, lalu bagaimana sih implementasi dari berorientasi pelayanan di unit kerja? Jadi implementasinya yang pertama yaitu sekolah mencanangkan program gerakan sekolah menyenangkan. Wah, apa itu ya? Nah, sekolah menyenangkan ini merupakan bentuk layanan prima kepada seluruh warga sekolah dan juga masyarakat serta mitra kerja. Jadi seluruh warga sekolah hendaknya dibangun suasananya agar kondusif dan menyenangkan agar terciptanya suatu gerakan sekolah yang menyenangkan. Yang kedua, sekolah dan para guru berupaya mengakomodir setiap kebutuhan peserta didiknya agar pembelajaran lebih optimal. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi pembelajaran yang disampaikan pada rapat rutin oleh Dewan Guru agar diketahui kendala dalam proses pembelajaran yang berlangsung sehingga dapat dicarikan alternatif solusi dan pembelajaran lebih optimal tentunya. Dan yang keempat, mengadakan home visit ke tempat siswa yang memiliki kendala yang memang harus dibantu. Misalnya ada siswa kecelakaan, jadi guru minimal wali kelas dan guru BK melakukan home visit untuk mengetahui bagaimana sih keadaan siswa dan apa sih kendala yang dihadapinya seperti itu. Namun pada kenyataannya terdapat kendala juga di dalam menerapkan orientasi pelayanan. Nah, kendalanya apa saja sih? Yang pertama, tidak semua kebutuhan peserta didik terakomodir dengan baik karena keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, jadi ada alternatif solusi yang ditawarkan, yaitu guru mencarikan jalan keluar atau alternatif solusi yang dapat membantu menunjang pembelajaran. Nah, misalnya seperti contoh ketika siswa tidak mendapatkan kebagian buku dari perpustakaan. Jadi, guru memfasilitasi siswa dengan memberikan e-book ataupun jurnal ataupun buku digital melalui handphone ataupun WhatsApp mereka masing-masing. Kendala berorientasi pelayanan yang kedua yaitu pada masa pandemi nih. Nah, pada masa pandemi seperti sekarang ini, guru kurang bisa mengoptimalkan pelayanannya kepada peserta didik maupun kepada para orang tua peserta didik. Nah, solusi yang ditawarkan yaitu dengan melakukan blended learning, dengan membagi beberapa siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian kelompok tersebut diajak tatap muka secara bergantian atau terjadwal agar semua peserta didik terlayani ataupun terakomodir dengan baik. Nah, core values ASN yang kedua yaitu akuntabel. Seorang ASN harus mampu melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Mempunyai kemampuan dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta mampu menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi.
Lalu bagaimana sih penerapannya di sekolah? Nah, penerapannya diantaranya yang pertama, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai mata pelajaran yang diampu dan jumlah jam mengajar guru. Yang kedua, konsisten dalam membina sikap dari peserta didik. Yang ketiga, guru SMK Negeri 1 Simpang 4 menggunakan dana yang diberikan sekolah untuk menunjang proses belajar mengajar dengan baik dan dikelola sesuai kebutuhan, disertai dengan laporan yang jelas. Dan yang keempat, disiplin dalam menggunakan inventaris sekolah. Namun pada akuntabel itu sendiri terdapat juga kendalanya. Yang pertama, beberapa guru terkadang masih kurang optimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang pengajar. Sering tidak masuk kelas sehingga pembelajaran menjadi terlambat. Nah, alternatif solusi yang ditawarkan, jadi wali kelas atau ketua kelas masing-masing kelas itu selalu intens memfollow up guru mata pelajaran dengan menanyakan tugas dan lain sebagainya. Yang kedua, pembinaan sikap atau afektif dari peserta didik itu masih dilimpahkan kepada wali kelas saja. Padahal itu bukan tanggung jawab wali kelas saja, bukan tanggung jawab guru BK saja. Nah, solusi atau alternatifnya yaitu wali kelas dapat bersinergi dengan para guru mata pelajaran, dengan guru BK, dan orang tuanya masing-masing dalam memantau perkembangan dan membina sikap peserta didik. Core values yang ketiga yaitu kompeten. Seorang ASN harus mempunyai kompetensi di bidangnya dan terus belajar untuk meningkatkan kapabilitas dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Implementasi kompeten itu sendiri diantaranya yang pertama, untuk meningkatkan kompetensi para guru, sekolah memfasilitasi dengan mengadakan pelatihan atau in-house training untuk para guru dalam mendalami cara melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, membuat media pembelajaran yang menarik, dan lain sebagainya. Yang kedua, guru SMK Negeri 1 Simpang 4 senantiasa bersiap sedia untuk mengikuti perubahan kurikulum yang selalu berganti pada kurun waktu tertentu. Yang ketiga, di luar sekolah, guru juga mengikuti berbagai kegiatan webinar, baik secara daring maupun juga secara offline. Dan yang keempat, sebagian guru mengikuti kegiatan keprofesian atau organisasi lainnya di luar sekolah agar meningkatkan kapabilitasnya sebagai seorang pengajar. Misalnya, mengajar les privat, mengajar ngaji, musik, pasraman, menari, olahraga, dan lain sebagainya. Baik, lanjut kita ke core values yang keempat yaitu harmonis. Seorang ASN harus saling peduli dan menghargai perbedaan dengan menghargai setiap orang, apapun perbedaannya. Suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Implementasi harmonis itu sendiri tercermin dalam yang pertama, terbentuknya rasa kekeluargaan pada seluruh stakeholder sekolah tanpa memandang latar belakang, ras, suku, agama, dan golongan. Yang kedua, simpati dan peduli terhadap rekan atau siswa yang mengalami musibah dengan mengadakan sumbangan sukarela dan juga dukungan moral untuk membantu meringankan beban mereka, maupun mengapresiasi siswa dan rekan kerja yang mendapatkan prestasi atau rekan kerja yang menikah dan lain sebagainya. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam aksi peduli terhadap korban bencana alam, misalnya banjir di beberapa wilayah Kalimantan Selatan. Dan yang keempat, toleransi terhadap rekan atau siswa yang melaksanakan hari besar keagamaannya, karena di SMK Negeri 1 Simpang 4 itu sendiri terdapat 5 agama, jadi kita harus saling bertoleransi.
Jadi juga terdapat kendala pada core values harmonis ini. Nah, kendalanya terkadang karena kemajemukan, perbedaan agama, suku, ras, golongan, dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan antara orang yang satu dengan yang lainnya itu terdapat sedikit miskomunikasi. Nah, solusi yang bisa ditawarkan yaitu dengan memberikan pemahaman yang benar agar bisa meluruskan miskomunikasi yang terjadi. Core values selanjutnya yaitu loyal. Tugas ASN adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia kepada Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Implementasi loyal itu sendiri yaitu melaksanakan upacara bendera secara rutin setiap hari Senin atau peringatan hari besar nasional lainnya sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menanamkan nilai karakter Pancasila dalam setiap mata pelajaran. Dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Namun terdapat kendala juga di dalam pengimplementasian loyal itu sendiri. Kendalanya yaitu belum semua guru dan peserta didik memiliki kesadaran akan berbangsa dan bernegara. Yaitu contohnya dengan tidak hadir pada saat apel. Nah, solusi yang bisa ditawarkan, kepala sekolah itu dapat membimbing agar dapat terciptanya rasa nasionalisme di antara para guru maupun siswa terhadap bangsa dan negara Indonesia. Core values yang keenam yaitu adaptif. ASN harus selalu berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Implementasi adaptif diantaranya, yang pertama, guru SMK Negeri 1 Simpang 4 senantiasa bersiap sedia untuk mengikuti perubahan kurikulum yang selalu berganti pada kurun waktu tertentu. Jadi SMK Negeri 1 Simpang 4 di bawah naungan Dirjen Vokasi itu selalu mengalami perubahan kurikulum. Dan perubahan yang terakhir yaitu SMK PK atau Pusat Keunggulan. Yang kedua, guru SMK Negeri 1 Simpang 4 bersiap sedia menjawab dan melaksanakan tantangan dari permintaan dunia kerja dengan membina para siswanya, baik itu hard skill-nya, soft skill-nya, sehingga siswa siap terjun ke dalam dunia kerja nantinya. Terus yang ketiga, guru dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19. Adapun kendala yang dihadapi pada adaptif itu sendiri, yang pertama terbatasnya sarana prasarana yang menunjang skill peserta didik dalam menjawab tantangan dari dunia kerja atau industri. Nah, solusi yang ditawarkan itu bekerja sama dengan mitra kerja atau dunia industri dalam bantuan pengadaan sarana prasarana atau berupa praktik langsung di perusahaan mereka yang sesuai dengan bidang kompetensi siswa masing-masing. Yang kedua, kendala yang ditemukan yaitu perlu waktu yang agak lama menyesuaikan dengan kurikulum yang terus berganti. Solusinya itu saling membimbing antar guru agar apa yang menjadi tujuan kurikulum dapat tercapai. And the last one yaitu kolaboratif. Kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis agar tercipta budaya kerja yang tinggi, merangkul setiap elemen masyarakat, merupakan hal yang wajib dilakukan ASN dengan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Implementasi kolaboratif itu sendiri, yang pertama membangun kerjasama yang baik dengan mitra kerja atau industri, contohnya PT John Lynn Group, PT Arutmin, PT Borneo Indowara, dan lain sebagainya agar lulusan mampu terserap ke dunia kerja nantinya. Yang kedua, menjalin kolaborasi yang baik antar guru dengan saling membantu pada penyelenggaraan
suatu kegiatan atau hal kecil seperti pembahasan dialog kinerja misalnya dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjalin kolaborasi yang baik antara guru dan siswa, termasuk OSIS, Pramuka, PMR, dan lain sebagainya di dalam melaksanakan suatu event tertentu. Dan yang keempat, membangun kerjasama dengan orang tua dan masyarakat perihal perkembangan peserta didik. Namun ternyata juga terdapat kendala dalam pengimplementasian dari kolaboratif itu sendiri. Salah satunya yaitu pemanfaatan kolaborasi siswa dengan BK itu belum begitu optimal. Jadi karena peserta didik selama ini menganggap ruang BK itu sebagai tempat untuk menghukum atas pelanggaran peserta didik. Padahal ruang BK bukan itu saja fungsinya. Banyak fungsi dan manfaat dari ruang BK itu sendiri. Jadi solusi alternatif yang ditawarkan yaitu memberikan pengertian kepada peserta didik bahwa ruang BK sebagai wahana untuk bimbingan dan konsultasi masalah kelanjutan studi, kendala studi di sekolah, atau kendala di rumah agar bisa dicarikan jalan keluar untuk bisa mengoptimalkan pembelajaran siswa itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai bagaimana sih implementasi, terus kendala dan solusi dari penerapan nilai atau core values dari berakhlak itu sendiri. Terima kasih atas atensi kalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera.